Permadi Arya alias Abu Janda membuat konten yang menyindir pihak-pihak yang mencari keuntungan di balik konflik Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Dalam unggahan video, Abu Janda memberikan kritik pedas dengan gaya kocaknya kepada mereka yang selama ini menjual penderitaan rakyat Palestina, tapi ujung-ujungnya memperkaya diri. Pengen kaya mendadak, pengen jadi sultan, tidak susah kok, saya kasih tahu caranya. Ada 3 cara gampang mendapatkan uang dari isu penderitaan rakyat Palestina. Pertama, pakai baju gamis dan peci putih. Kedua, bikin lembaga donasi. Ketiga, jualan penderitaan rakyat Palestina di medsos. Siapkan infak terbaikmu. Transferan mulai masuk, cair-cair. Alhamdulillah, sudah kebeli Alphard. Insya Allah barokah. Sekian tutorial menjadi sultan. Menurut Abu Janda, mudahnya para penipu melancarkan aksinya karena dibalut dengan agama dan rasa kasihan, sehingga masyarakat yang mudah iba kerap menjadi sasaran para penipu untuk memanfaatkan mereka. Pengen kaya mendadak? Pengen jadi sultan? Tidak susah kok, saya kasih tahu caranya. Pertama, pakai gamis dan peci putih. Kedua, bikin lembaga donasi. Ketiga, jualan penderitaan rakyat Palestina di medsos. Siapkan infak terbaikmu. Transferan mulai masuk, cair. Alhamdulillah sudah kebeli Alphard. Insya Allah barokah. Sekian tutorial menjadi sultan. Kemudian, terkait Indonesia yang batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang diisukan terkait penolakan Israel, Abu Janda memberikan komentar. Dalam postingan di akun Instagramnya, Abu Janda mengunggah salah satu pemain timnas Indonesia yang sedang terduduk lemas. Di atasnya terdapat tulisan Israel Palestina yang perang, sepak bola Indonesia yang kalah. Sementara dalam caption unggahannya, Abu Janda menilai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akibat kebodohan manusia yang tidak bisa memisahkan olahraga dengan politik. Postingan Abu Janda tersebut mendapatkan beragam komentar dari netizen, membela negara lain dengan mengubur mimpi anak bangsa, welcome to Indonesia. Namun berbeda dengan Najwa Shihab. Menurut Najwa Shihab, ia sebagai sesama manusia merasa muak karena aksi-aksi penyerangan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang dialami rakyat Palestina akibat kekacauan yang dibuat Israel selama ini sudah sangat keterlaluan. Najwa juga mengatakan bahwa akibat kekejaman yang dilakukan Israel, banyak rakyat dari negara lain yang merasa kesal dan turut merasakan kesedihan yang dirasakan rakyat Palestina. Cukup menjadi manusia untuk menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan melihat apa yang terjadi di Palestina. Manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Sekali lagi menjadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Ia menyerukan kepada massa yang ada di sekitarnya untuk menyerukan kebebasan bagi rakyat Palestina. Free Palestine. Sebelumnya, Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. lewat unggahan videonya di akun Instagram, Abu Janda mengecam keras serangan Hamas ke wilayah Israel yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Abu Janda, serangan Hamas itu merupakan pembantaian terhadap warga sipil Israel. Ia bahkan menyebut orang yang mendukung aksi Hamas itu sebagai orang tolol. Hanya saja Abu Janda dalam videonya tidak menyoroti bagaimana tentara Israel dalam belasan tahun terakhir membunuh ribuan warga sipil Palestina, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sebelumnya, Abu Janda juga pernah menuai kontroversi karena ia melakukan ibadah ala Yahudi di depan tembok ratapan. Momen itu diabadikan Abu Janda pada postingan Instagramnya yang tengah menunduk di depan tembok ratapan dengan peci kecil khas Yahudi yang menempel di kepalanya. Hal itu ternyata menarik respon keras Muhammad Hussein Gaza. Diketahui Muhammad Hussein Gaza merupakan YouTuber
YouTuber Indonesia yang tinggal di Gaza, Palestina. Kepakarannya dalam persoalan konflik di Palestina membuatnya kerap memberikan filter seputar fitnah-fitnah keji yang menyudutkan Palestina. Dalam unggahan video YouTube-nya yang berjudul merespon keras atas postingan Abu Janda di depan tembok ratapan Yahudi. Apakah masih percaya kalau dia seorang Muslim? Muslim itu bukan dari perkataan, tetapi mengetahui keesaan Allah dan dengan perlakuan. Jadi kalau ada orang Muslim bersyahadat 1000 kali, tapi ia beribadah dengan ibadahnya orang-orang kafir, maka ia telah batal keislamannya. Nah, jadi siapa sih sosok pluralis ini, sosok yang merasa paling toleran ini? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah si Permadi Arya yang menamakan dirinya dengan Abu Janda. Jadi intinya teman-teman, dalam video itu dia berusaha mati-matian menjelaskan tentang sejarah Palestina dan Israel, berbagai kedunguan, kebodohan, ya, ketololan beliau di berbagai media sosial, diantaranya di YouTube. Si Permadi ini pernah mempermalukan dirinya, ya, contohnya nih ya, dalam sebuah dialog di TV One ketika dia dengan bangga mengatakan, ini adalah bendera Nabi Muhammad, ini adalah bendera khilafah. Taunya bukan. Yang dia anggap tidak memahami konflik Palestina, yang menganggap bodoh dalam sejarah Palestina, yang menganggap kita nih, termasuk para founding father kita, para presiden kita yang terdahulu sampai sekarang, ya dianggap kita ini nggak paham tentang konflik Palestina, dan cuman dia dan teman-teman sekolahnya lah yang paling memahami, ya, si paling paham tentang konflik Palestina. Kalau kita mau melihat sesuatu, ya, informasi yang disampaikan atau informasi yang kita terima dari manapun, pertama kita selidiki dulu siapa ini orangnya, siapa orang yang membawa informasi ini, yang membawa pesan ini, apakah kredibel, dia membahas tema ini itu sebagai apa. Contoh Permadi ini kita sudah paham lah, memang pro-Zionis banget untuk mempropagandakan bahwa Israel itu adalah negara yang toleran, Palestina adalah terorisnya. Jadi kalau kita sudah melihat, kita sudah memahami gerak-gerik dia, ya, bagaimana dia menggiring opini untuk meninggalkan Palestina untuk mendukung Israel, harusnya kita udah nggak perlu lagi mendengarkan semua celotehan yang keluar dari dia. Nggak perlu kita membandingkan informasi yang kita dengar dari dia dengan informasi yang kita dengar dari misalnya ustaz-ustaz kita. Udah di skip aja, di strip aja, nggak usah dengerin, nggak usah bikin pusing. Ngapain kita menampung informasi dari sosok yang keluar seperti itu, sosok yang dungunya jelas, sosok yang jelas-jelas memusuhi Islam, menghina para ulama, menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina umat Islam di Indonesia dengan alasan toleransi, tapi selalu menjarah umat Islam. Apalagi Permadi Arya ini, saya lihat postingannya itu sudah jelas terang-terangan dia menunjukkan kekafiran dia. Di salah satu postingannya dia terlihat sedang beribadah di tembok ratapan, beribadah ala Yahudi. Apalagi coba yang bisa kita simpulkan? Kalau kalian melihat ada orang yang mengaku Muslim, ya, orang mengaku Muslim, mengaku bertauhid, mengaku telah bersyahadat, tapi dia ikut sembahyang di tempat sembahyangnya orang agama lain. Muhammad Hussein Gaza pun menukil Al-Quran dalam surat Al-Kafirun yang mana isi kandungannya pelarangan atas pencampuran ibadah dalam Islam dengan agama di luar Islam. Dan apa yang dilakukan Abu Janda menurutnya telah mencampuradukan ibadah dengan agama di luar Islam hingga dianggap telah batal keislamannya. Hussein pun menyarankan kepada masyarakat luas untuk tidak mendengarkan propaganda yang senantiasa disebarkan oleh Abu Janda.